Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah di minggu kedua setelah kita merayakan Idul Adha sebagai bagian syukur kita semuanya atas nikmat yang banyak yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya dengan mengorbankan sebagian harta yang diberikan kepada kita. Tapi dalam ayat tersebut tidak hanya diminta berkorban, namun juga harus diikuti dengan fasholli, yakni dengan sholat. Dan alhamdulillah sampai pagi hari ini kita diberikan Allah hidayah, kekuatan, istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Syukur alhamdulillah itu menjadi bagian yang penting. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak beragama Islam ini tidak punya konsep syukur ini, akhirnya stres. Dengan banyaknya harta yang mereka miliki, tidak bisa kemudian mendapatkan ketenangan meskipun berlimpah harta, jabatan yang tinggi, namun ternyata tidak memberikan satu ketenangan pada diri mereka. Bahkan yang terjadi adalah was-was. Apa itu? Ya, apa was-was itu? Ya, ketidaktenangan. Dan ini munculnya adalah minal jinnati, yang kemudian ditumbuhkan oleh jin dan setan itu terkait kepada hati-hati manusia yang tidak punya iman. Jamaah subuh Masjid At-Taqwa Kroman, pagi hari ini kita sudah sampai di ayat ke-29. Ayat ke-28 mengatakan bahwa kehidupan yang kita lakukan ini sebenarnya setelah menjalani kehidupan yang sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mematikan kita, menghidupkan kita, mematikan lagi, terus kemudian menghidupkan lagi. Nah, ini kehidupan yang kedua setelah kehidupan kita di yang namanya batin atau perut atau alam rahim itu sendiri. Ini dalam rangka sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala summa yuhyikum summa yumitukum. Itu dalam rangka manusia untuk bisa mensyukuri dan juga menjadi saksi bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada. Karena ketika ayat 1 sampai ayat ke-28 itu, bahwa Allah memberikan satu penegasan kepada seorang atau kepada manusia, namun ternyata manusia itu ada yang kafir, benar-benar mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciri-ciri kekafirannya, namun juga di antara mereka ada yang munafik. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap iya
adanya Allah, tapi tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah. Ini yang kebanyakan. Kalau jelas-jelas kafir itu jelas mereka mengingkari keberadaan Allah itu ditiadakan. Dengan mereka tidak mempercayai apa yang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan yang kedua, yakni mereka-mereka munafik itu seolah-olah mempercayai Allah, namun dalam kehidupan kesehariannya mereka tidak menjalankan perintah Allah itu sendiri. Nah, maka ayat yang 29 ini menegaskan, memberikan penegasan. Oke, kamu kafir, kamu munafik, ada dari mereka orang-orang mukmin yang sudah beriman itu, kepada kedua golongan orang kafir dan orang munafik ini Allah memberikan contoh lagi. Di ayat ke-29 ini memberikan penegasan atau memberikan tanda-tanda lain yang kemudian ingin Allah sampaikan kepada orang kafir dan orang munafik itu. Apa itu? Yakni huwallazi khalaqalakum, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian atau menciptakan untuk kalian. Lakum itu untuk kalian, ma fil ardi jami'an, seluruh yang ada di bumi ini. Mulai dari yang kecil tidak terlihat oleh mata kita sampai yang besar tidak terlihat oleh mata kita. Belum tentu yang besar itu terlihat oleh mata kita loh Bapak Ibu. Yang kecil pasti nggak terlihat oleh mata kita. Yang sangat besar pun nggak terlihat oleh mata kita. Contoh matahari itu kan saking besarnya nggak terlihat mata kita. Atau dunia ini saking besarnya ya nggak bisa kita lihat secara utuh. Kenapa? Karena pandangan mata kita itu terbatas. Nah, mafil ardi jami'an, seluruh yang tumbuh, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyampaikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ma itu adalah semuanya. Semua yang ada di muka bumi ini. Summastawa, setelah Allah ini kemudian menciptakan seluruh ornamen, seluruh apa yang ada di bumi ini, summastawa, terus kemudian Allah itu baru menciptakan yang namanya langit. Nah, ini kalau diibaratkan kita sebagai manusia ya, bangun itu dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Sama toh bangun niki depan masjid ini. Ya kan kemarin dari pondasi dulu, baru ke atas gitu kan. Nah Allah pun demikian, sesungguhnya dalam tafsir beberapa dikatakan Allah membuat semesta ini diawali dari bumi itu, kemudian dengan diberikan satu summastawa ila samai, dan kemudian menjadikan langit sab'as samawat dengan 7 tingkatan. Yang awalnya berupa dukhonun, berupa seperti yang namanya dukhon. Dukhon itu adalah awan yang sebelumnya belum terlihat, atau saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Allah kemudian menciptakan langit yang sebesar itu. Hingga hari ini pun belum ada satu penelitian pun yang bisa menembus di mana titik daripada langit itu sendiri, karena keterbatasan manusia. Fasawwahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang belum
kita diucapkan oleh manusia, yang belum dilakukan manusia, itu saja sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk dikatakan wa asirru qaulakum awis harubi. Engkau mengatakan secara terang-terangan atau secara sembunyi, itu Allah sudah mengetahuinya. Jadi kerenteke ati mawon sampun samarang. Kerenteke ati, oh maring ini aku sholat jamaah. Habis sholat jamaah saya terus kemudian silaturahmi kemana, terus masak dan seterusnya. Itu Allah sudah mengetahui apa yang kita kerentekkan, apa yang kita kerentekkan, apa yang kita niatkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita menyembunyikan itu, kemudian Allah itu sudah mengetahui. Kenapa? Karena wa huwa bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap segala sesuatu. Termasuk kula lan panjenengan mulai dari tadi malam sebelum tidur itu mempunyai niatan besok jamaah di Kromen atau tidak, besok mengikuti kajian atau tidak, niku sampun Allah semerapi, sudah diketahui oleh Allah, sehingga apa yang kemudian kita lakukan pagi hari ini sebenarnya sudah diketahui, sudah dituliskan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Jadi masih diniatkan saja menjadi kebaikan, apalagi sudah dilaksanakan. Nah, ini akhirnya Allah kemudian semoga memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Nah, ayat ini sebenarnya secara detail, secara komplit itu dijelaskan dalam surah lain, yakni dalam surah Al-Fussilat ayat ke-9 sampai ke-12. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Sesungguhnya ketika ayat ini huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan kalian, untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, sebenarnya di ayat lain telah ditegaskan. Dalam surah Fussilat ayat ke-9 di situ, kul, katakanlah, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Sesungguhnya patutkah, a'innakum latakfuruna, patutkah kalian itu mengingkari billadzi khalaqal arda, atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam bumi ini. Pada dua masa, yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Dan kalian mengadakan sekutu-sekutu baginya, padahal sudah jelas-jelas Allah memberitahukan bahwa Allah lah yang kemudian menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Tapi kok ada manusia itu yang mengingkari, bahkan menyekutukan. Menyekutukan itu membuat bandingan. Seolah-olah Allah itu tidak ada, terus membuat bandingan, oh bukan Allah ini ciptaan apa yang mungkin sesembahan lain gitu. Itu ada yang demikian. Bahkan mempercayai bukan Allah yang kemudian menciptakan, mulai dari apa? Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar di muka bumi ini, mereka-mereka di luar sana itu bahkan tidak mempercayai makhluk selain manusia. Selain yang bisa dilihat oleh manusia. Yang tidak bisa dilihat itu enggak percaya mereka. Mereka itu tidak percaya dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, Al-Fatihah. Iya. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ayat ketiga dia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka tidak percaya terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau oleh indera itu sendiri. Nah, itu tidak percaya kepada Allah, bahkan mengingkari. Dalam surah ke-10 dilanjutkan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa barakan fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Setelah mereka menyekutukan itu, mereka itu, dan dia itu dikatakan oleh Allah, dan dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Ini saya bercerita gunung ini jadi ingat beberapa minggu-minggu terakhir ini ada sebuah video, mungkin panjenengan sampun pirsani, bahwa dulunya itu bumi ini rata menurut teori tersebut. Terus kemudian karena ada gempa, itu terus kemudian salah satu lempengan gempa itu bertemu, plek gitu, muncul. Jadi kayak di kalau kayak begini. Jadi seret, nah terus menggunung gini. Ini teori yang baru-baru dimunculkan. Jadi pertemuan antara lempengan seret gini terus kemudian meluncur begini. Itu teori yang baru kemudian diprediksi itulah gunung. Padahal Allah menjelaskan sudah dalam surah Al-Fussilat ayat ke-10 ini. Wa ja'ala lakum rawasiya. Itu Allah sebenarnya sudah menciptakan gunung-gunung itu bukan dengan teori yang sebagaimana. Jadi memang sudah dijelaskan oleh Allah bahwa gunung itu memang ya ditancapkan atau dibuat oleh Allah sebagaimana kekuasaan daripada Allah itu sendiri atas alam semesta ini. Dan memberkahi wa baraka fiha, memberkahi bumi itu, wa qaddara fiha, dan memberkahi, menentukan kadar-kadar makanan atau apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi itu, fi arba'ati ayyamin, dalam 4 masa, sawa'an lis-sa'ilin, yakni itulah sebagai penjelasan bagi orang-orang yang bertanya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu sebenarnya kalau mau mempelajari ayat Al-Quran yang kaitannya ayat satu dengan ayat lain, mereka bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini tidak bisa dipungkiri. Sehingga kekafiran mereka, kemunafikan mereka itu sebenarnya telah terbantahkan dengan satu ayat saja yang kemudian juga pernah saya bahas di pertemuan ke-3 pertemuan sebelumnya. Ditantang oleh Allah, apakah jika kamu adalah orang-orang yang percaya, dipercaya oleh kaummu, maka buatlah satu ayat, fa'tu bi suratin wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ya wis, awamu kafiro, awamu munafiko, bikin ayat satu saja, panggil semua orang yang percaya kepada kamu dan suruh mereka itu membuktikan atau suruh mereka itu menyatakan bahwa kamu itu benar-benar sebagai penandingku, kata Allah begitu. Maka yang di Blitar dulu sampai ditangkap polisi nggih. Yang minta dikubur, yang katanya dikubur hidup-hidup gitu. Terus yang bisa mengeluarkan asap dari kepala. Bisa menyembuhkan, bahkan akhir-akhir ini naudzubillah min dzalik membuat
viral sejagat raya menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Ini kira kan ibu-ibu, bapak-bapak mirsani napa mboten niki? Mirsani nggih. Kula mboten sebutaken namine, mangke mboten kenging niki soalnya di live kan ini. Nanti dikira sebagai ini. Tapi itulah orang-orang yang kemudian tidak memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini itu ada dua yang kemudian sebagai tanda. Tanda yang pertama bahwa ayat ini sebenarnya mengemukakan dua hal. Yang pertama adalah bahwa dalam ayat ini terdapat ilmu dan kekuasaan Allah dalam penciptaan bumi dan langit yang kemudian memberikan inspirasi kepada manusia terkait dengan ilmu kebumian. Jadi kalau nggak ada fase penciptaan ini, tidak ada kronologis daripada penciptaan ini, ya manusia tidak akan berpikir gimana kok tiba-tiba belum ada bumi, belum ada langit. Nah, sebenarnya ada tahapan-tahapan yang Allah sampaikan. Di situ terdapat ilmu. Maka sebagaimana yang dibacakan oleh imam tadi pada rakaat kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam dan seterusnya. Itu sebagai ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia ini benar-benar membaca. Membaca niku mboten gur bismillahirrahmanirrahim maca gawe kacamata mboten. Membaca niku termasuk melihat fenomena masyarakat yang ada ini. Oh, ini ternyata yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran, dikaitkan dengan hadis Nabi, bahwa fenomena-fenomena masyarakat itu memang benar ada semuanya di dalam Al-Quran. Ada orang tidak jujur, ada orang yang menyombongkan diri, ada orang yang kufur nikmat, ada orang yang banyaklah fenomena-fenomena itu. Wong kula ningali waktale nyembelih kurban niku mawon. Waktu di Masjid Fakih Utsman itu perilaku manusia itu tak identifikasi itu 1, 2, 3 itu banyak. Padahal niku sudah diberikan tanggung jawab kepanitiaan. Loh pun niku ada yang kemudian ternyata tabiat nafsu manusia itu belum bisa dikendalikan ketika ada sesuatu yang lengah dalam tahap evaluasi atau pengawasan. Itu baru kemudian dihadapkan pada daging yang sifat daging itu sedikit. Coba dihadapkan dengan emas, saya nggak bisa membayangkan. Misalnya korban itu terus pas wayah disembelih pieng dadi emas ngoten. Kinten-kinten pripun niku? Wes, sifat manusianya bukan lagi menjadi oh ini harus dibagikan, tidak mungkin ya. Terus pripun kira-kira? Pek panjenengan ngoten misalnya. Masjid Kroman nyembelih korban seret terus kok morot Allah dijadikan kurban itu menjadi emas, kira-kira dibagikan atau di apa? Digeroyokan. Wah, yo saya nggak bisa membayangkan. Mungkin langsung jogok karung piambak-piambak ngoten nggih. Loh, itu baru daging. Ada yang kemudian di tulangnya itu padahal sudah disuruh untuk membelah itu masih diseseti. Saya bilang, Pak, niku ben sing rasane balung, sing keduman balung iku ana dagingi, aja diseseti maneh. Nah, kembali lagi, inilah sifat manusia bahwa kita pada ayat ini yang kemudian dikatakan
ilmu dan kekuasaan Allah menciptakan bumi dan langit. Yang kedua, kandungan ayat ini adalah bahwa ada kemurahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di ayat di semesta ini untuk manusia dalam rangka taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa demikian? Allah sudah khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sudah membuatkan untuk manusia itu semuanya. Maka ayat setelah ini itu kan mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiyya man yufsidu fiyya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat setelah ini itu mengatakan sudah disiapkan semuanya yang ada di bumi ini, hai manusia, hai malaikat, saya mau menciptakan suatu makhluk yang bisa mengelola apa yang sudah aku ciptakan, kata Allah. Tapi itu dipertentangkan oleh malaikat yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini subuhnya memang agak siang, terus sekarang nggak bisa lihat matahari saya. Karena ada gedung di depan ini. Biasanya kalau saya sudah lihat matahari kok agak terang dikit itu sudah agak gobo. Ini enggak gobo-gobo ini. Karena sudah terhalang oleh bangunan. Tapi insya Allah sudah jam 5 lebih 20 menit. Semoga apa yang bisa dibahas dari ayat ini, ayat yang ke-29 ini, kita tidak kufur nikmat. Kita tidak mengingkari bahwa apa yang ada di sekitaran kita ini adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan iman kita, bahkan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa dalam hati kita ini untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi apa yang kemudian telah dan juga menjadi larangannya. Kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ketetapan iman dan juga ketetapan ketakwaan sehingga kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.